Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fast FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Halo, selamat malam keluarga Fast. Apa kabar untuk Anda malam ini? Alhamdulillah, wa syukurillah, Magelang ini ada yang sudah hujan, ada yang cerah ya. Tapi kita selalu berharap meskipun hujan, optimis kita membawa kecerahan di masa depan. Nah, Bu Menu Menyapa, satu program kesayangan Anda keluarga Fast di malam ini yang akan kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Untuk edisi malam ini Jumat 15 November 2024. Bersama saya Dimas Saputra sebagai pengantar acara, dan Dimas tidak sendiri di malam ini. Kita akan ngobrol lebih lanjut, sharing, dan juga tentu ada beberapa hal yang kita sampaikan kepada keluarga Fast bersama dengan narasumber kita. Siapa lagi kalau bukan Kang Alif Doni, Dirut Bumnu PCNU Kabupaten Magelang yang pada malam ini juga telah hadir. Assalamualaikum, selamat malam Kang Alif Doni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Iya. Dimas dan seluruh pendengar Fast FM, juga pemirsa channel YouTube PCNU Kabupaten Magelang. Apa kabar nih Kang? Alhamdulillah baik, sehat dan selalu semangat. Wah, semangatnya ini luar biasa nih ya. Kang Alif sibuk apa ini? Dari pekan kemarin sampai dengan pekan ini kayaknya kok gak ada habisnya. Ya disyukurin aja, karena apa? Tiba-tiba minggu lagi, tiba-tiba malam Sabtu Malam lagi. Sabtu lagi. Mas, karena Iya. ya dari Senin, Selasa itu alhamdulillah acaranya selalu ada padatan itu ya. Selalu ada ya Iya, gitu, kan alhamdulillah. Keliling nih dari usaha ini, ngurusin ini, termasuk ngurusin Pak Ipung segala Wah. macam. Kita ke sini. Ini Oke. saya ini lagi sibuk untuk persiapan insya Allah pendirian Numat yang kelima di Dukun. Dukun. Kan itu ya. Ini proses loading barang-barangnya udah mulai masuk, rekrut karyawannya udah kita jalankan. Iya. Ya mudah-mudahan ini hadirnya Numat kelima ini menambah gebrakan PCNU Kabupaten Magelang dalam membangun kemandirian ekonomi, jamaah dan jamiah. Ya, alhamdulillah. Semoga semuanya diberikan kelancaran, Amin, kesuksesan harapannya gitu. Nah, dan malam ini Pak Kang Alif Doni tidak sendiri keluarga Fast karena beliau juga mungkin malam ini cukup ekstrim gitu ya, jadi butuh teman. Ya, kalau kita biasa bersama Kang Alif Doni, dan kemarin kita juga dihadirkan manajer langsung dari Baknu. Nah, kali ini siapa lagi Kang Alif Doni yang dihadirkan? Ya, jadi saya akan selalu ngajakin. Ngajak kebaikan ya. Ya. Karena memang kita harus memperkenalkan pejuang-pejuang kemandirian ekonomi di Kabupaten Magelang ini agar masyarakat, terutama warga Nadine tahu bahwa oh ternyata lahirnya Bumnu yang ada BNU, ada Nugo, ada Numat, ada klinik, ada Baknu dan sebagainya, ini adalah tidak lepas peran dari para pegiat-pegiat kemandirian ekonomi di Nadine Kabupaten Magelang. Yang malam ini saya ajak Pak Ipung. Pak Ipung. Ya, Pak Ipung Ya. ini kan pegiat pendirian NU Umat di Borobudur. Di Borobudur, Iya, ya, kan oke. itu. Maka malam ini akan bercerita tentang suka dukanya maupun saat ini capaian-capaiannya, termasuk visi kedepannya Visi seperti kedepan apa itu. kan itu. Dari tadi ngomongnya gede terus ini kan gitu ya. Artinya nggak gede badannya aja, Oh, tapi gitu. gede visinya kan itu ya. Lah ini Oke. memang terus kita support ke teman-teman agar Nadine harus bisa. Harus bisa. Wah, luar biasa. Nadine harus bisa. Ya, keluarga Fast di malam ini kita akan ngobrol, diskusi, sharing, dan juga beberapa hal yang lebih menarik banget ya. Nanti Anda bisa tanya langsung bersama narasumber kami di 081578709640. Nah, tadi Kang Alif Doni sudah menyampaikan bahwasanya beliau tidak sendiri. Malam ini ada Mas Ipung atau Mas Purwanto ya dari Numat Borobudur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Baik ya. Wah, sibuk selalu. Saya tuh di rumah masih ada loh gantungan kunci sama pensil gaulnya. Dan kali ini kita hadir di Bumnu Menyapa ya. Gimana? Masih Bung sehat? Alhamdulillah semangat selalu. Semangat Kita selalu harus ya? optimis. Optimis ya, luar biasa saya. Optimis bersama rekan-rekan di NU Mart Borobudur ya. Kalau ngomong-ngomong NU Mart Borobudur ini adalah NU Mart yang keberapa ini ya? Yang ketiga, Ketiga? iya. Pertama itu Serumbung, Kokarda, baru Borobudur. Borobudur. Iya. Oh gitu ya, oke, yang ketiga berarti ya. Iya. Waktu itu gimana Mas Ipong ketika mau membentuk NU Mart yang ada di Borobudur itu?
Ya, sebenarnya kami iri dengan sebelah saya ini. Pak Alif Doni dan teman-teman itu begitu semangat. Oke. Alhamdulillah karena kita sering tegur sapa, sering interaksi, akhirnya kami kenapa kita nggak bisa? Wah, Ya, mantap. tuh. Dan kata teman waktu itu kita berdiri di tahun 2002 di mana habis pandemi. Pandemi 2019 Ya. 2020. Kata Jack Ma aja bilang, kita jangan bicarakan bisnis, tapi kita masih diberi hidup dan selamat itu udah alhamdulillah. Oke. Apalagi kita kok mikirin numat yang notabene-nya cari uang. Tapi dari teman-teman dari Pak Alif Doni dan teman-teman Borobudur itu bilang bahwa Kang Ipung ini situasi luar biasa, harus dihadapi juga dengan luar biasa. Akhirnya kami sampai support dari Pak Alif Doni dari PC, kita termasuk agak kemajon, gitu, agak kemajon gitu loh, agak prematur gitu. Yang seharusnya ditunggu-tunggu harusnya 9 bulan, ini 6 bulan udah lahir gitu. Karena saking semangatnya teman-teman di Borobudur dan kami sebagai warga NU itu selalu positive thinking dan selalu alhamdulillah. Kadang-kadang kita jatuh itu udah sikilnya tugel aja bilang alhamdulillah masih selamat. Nah, kami alhamdulillahnya karena waktu itu kami untuk meeting itu sampai berdiri itu sampai 72. Luar biasa. Begitu ya. Dan ketemu teman malah justru bilangnya gini, nggak apa-apa itu berarti tanda bagus. Karena 7 sama 2 itu 9. Berarti bintang 9 cocok. Waduh, mantap itu banget gitu ini ya. loh. Dari itu aja gitu loh. Nah itulah salah satunya ya yang harus kita kita jalanin dengan teman-teman. Bahkan kita di Numat itu kan Maret. Kalau kita bilangnya April nanti Nupril lah. Akhirnya kami Februari udah maraton, udah kita ke 69 kali dan kita voting. Dari 11 anggota BUMNU itu kita akhirnya yang 1 abstain, yang kita yang 6 terus, yang 4 maunya nggak mau. Oh, maunya nggak mau. Ya. Bimbang ya? Ya, kebetulan kami itu agak nakal. Karena dari 11 orang itu boleh kami cerita ya, sedikit cerita biar bisa mengendos yang teman-teman yang lainnya. Segala sesuatunya adalah tidak mudah, tapi harus dijalani. Tapi dengan gembira dan riang. Dari 11 orang itu ada yang mohon maaf masih anggota, waktu itu anggota DPR aktif, ada Pak Camat aktif, ada Pak Lurah aktif, ada Pak Lurah mantan, dan kami berempat tuh yang pengusaha. Yang notabene-nya saya itu sebenarnya bukan pengusaha, tapi ya produser handicraft lah, kecil-kecilan, tapi boleh dibilang ya pengusaha, meskipun pengusaha kecil. Yang lainnya soalnya ada pengusaha bigo itu, yang notabene punya 4 bigo, punya 5 bigo, punya towing. Nah kami sebenarnya paling kecil, tapi paling nakal. Tatkala voting, saya bilang nggak apa-apa kalau nggak jadi bikin Numat. Saya kembali ke habitat saya sebagai pengrajin dan produser handicraft, enjoy aja. Tapi Anda seorang public figure apa nggak malu? Bikin Numat aja nggak pecus. Iya kan gitu. Sementara Pak Alif Doni dari PC sudah menyediakan orang di duit ke Bank Nuh. Ya kan? Terus alhamdulillah di Borobudur itu ada Bu Hajah yang menawarkan tempat dan bisa dinego. Ya akhirnya dengan tertatih-tatih tapi tetap semangat dan akhirnya jadilah. Jadi ya. Nah itu di Borobudur. Gitulah kurang lebihnya, dan itu masih ceritanya masih sangat panjang sekali. Sedikit cerita bahwa di tatkala kita anggota BUMNU Borobudur itu kumpulan, semua baju kita lepas bahwa kita adalah yang pengusaha, tetap pengusaha, tapi ini adalah tim BUMNU yang mau merintis Numat. Jadi bukan mentang-mentang saya seorang pengusaha, saya seorang, tapi lepas. Bahkan dari ketua MBC pun kalau karena kita terlalu sering kumpulan, itu kadang-kadang kalau di tempat teman kan malu karena ugo rampenya. Akhirnya kita di kantor MBC, Pak Ketua juga bawa godok wedang, terus yang lainnya bawa kletik-kletik. Tapi itulah
seninya gitu. Mungkin kalau di kantor kan Pak Adalif Doni udah bikinkan. Di situ enggak, Bikin semuanya semua. sama. Iya, Iya, oke. enggak ada bos, enggak ada Pak Camat, enggak ada anggota DPR, tapi sama-sama orang NU yang pengen maju. Iya. Itu aja rohnya. Wah, luar biasa. Iya. Kita beri applause dong ya. Untuk teman-temannya di MJ Iya. NU Borobudur ya. Iya. Ya, menyala. Menyala banget abangku gitu ya. Tadi 2022 ya. Iya. Jadi kan ini masuk April 20. April. Tanggal 20 April 2002. 2022. 2022. Ya, itu kan artinya masih kita belum lepas banget dari pandemi tuh. Betul. Ya. Iya. Jadi kalau berbicara terkait dengan tadi yang disampaikan, Iya. itu kan juga, waduh, ya ini mau bangkit aja belum, Nah. tetapi udah ada tantangan numat gitu. Bagaimana ini untuk bisa menyamakan visi? Ya, karena kita juga malu dengan PC, dengan Pak Alif Doni dan sebagainya sebagai Iya. spirit. Oh, sebagai spirit ya. Kami iri. Aha. Kenapa beliaunya bisa, kita nggak bisa. Aha. Kan tinggal transfer new lead dan bagaimananya kita mengindos teman-teman, kita memberikan virus. Ya. Yuk majukan NU. Kalau mohon maaf, kalau cuma mau usaha sendiri kaya selesai nggak apa artinya. Itu Ya. kita pinjam duit bank, kita bungakan, kita enak. Tapi itu nggak ada artinya Ya. bagi kami. Akhirnya tadi kita spirit dari teman-teman dari anggota BIMNU bawah bilang bahwa ini adalah keadaan luar biasa, harus kita siapi dengan luar biasa. Kita kayak kampanye, Bang. Iya. Di Borobudur ada 20 ranting. Kita udah maraton, seret ke ranting-ranting. Wah, unik, Pak. Mohon maaf ya, Pak Alim. Apalagi keluarga Nahdliyin itu biasanya gini. Kita ada sosialisasi di sebuah ranting. Dia bilang, orang NU kok mikirin ekonomi, mikirin ini, mboknya bikin sholat jenazah atau apa tuh, gitu. Dan itu kebetulan Pak Ketua sendiri. Yeah. Saya dalam hati rasain loh gitu. Saya kira kalau mau mundur, Yeah. kebetulan Ketua MBC itu turun tangan sendiri, dia dengan menjawab dengan elegan. Iya. Saat ini kalau itu udah ada yang ngurusin. Tapi saat ini kami datang ke sini misinya adalah memperkenalkan bagaimana kalau MBC Borobudur mau bikin numat. Yang itu nanti udah ada yang ngurusin. Saya dalam hatinya hormat. Siap, saya kira mau lari pulang nangis gitu loh kan gitu. Apalagi nanti ketemu teman-teman diledek kan gitu. Oke. Akhirnya itu dan kita bikin strategi dari 20 itu pun juga nggak semuanya oke dari 20. yeah. Tapi is oke lah, minimal dia tahu. Dan akhirnya kita berdarah-darah bagaimana mekanismenya karena waktu itu kita bilang tadi acara baru habis pandemi ngomongin duit. Wah, Waduh, berat itu. banget. Wah, Iya. kita makanya karena ini luar biasa, akhirnya kita ada mekanismenya dari kita dari PC dikasih tahu bagaimana caranya bla bla bla. Kita dalam hitung-hitungan matematika, Iya. 20 ranting itu logikanya kalau 40 juta per ranting atau 20 juta udah tinggal kali udah berapa? Itu hitung-hitungan matematika. Tapi tatkala kita sosialisasi di sebuah ranting, itu ada yang bilang gini, waduh keren dong MBC mau bikin numat. Yes. Disangkanya punya banyak duit. Aha. Akhirnya dia bilang, mohon maaf ranting kami baru mau mendirikan RA Muslimat. Akhirnya ngajukan proposal malah minta bantuan Waduh, Dibales malahan. ya ini ekspektasinya ternyata beda. Waduh. Kita itu baru nyari Iya. sponsor atau nyari investor. Tapi akhirnya kami telaten dari 20 kita tadi yang sampai 72 pertemuan di 20 ranting, Iya. kita maraton, akhirnya kita dari target kita ada yang gemuk, ada yang kurus. Kami target setiap ranting itu kita invest. Bahasanya bukan ini kita sodako, Yeah. enggak. Kita profesional, kita malu dong dengan Pak Alif Doni. Hitungannya ada rupiah dia hitung. Kita tidak ini seikhlasnya, enggak. Kita harus profesional. Oke. Nah, akhirnya kita ini loh, cara kita gini, mekanisme gini, ini investasi, tidak hilang. Dan ini insya Allah jadi investasi jariah juga. Semoga di kita bahwa menguri-uri NU insya Allah menjadi muridnya Mbah Kyai Hasyim Asy'ari. Alhamdulillah. Insya Allah didoakan anak putunya jadi kalau meninggal besok husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sementara sekarang nun sewu Pak, Iya. Pak Alif, adakah biro yang menjamin bahwa mati kita mau kita bayar berapapun untuk husnul khotimah? Oh, iya. Kalau naik haji dengan biaya ini bisa, Aha. ke hotel dengan VIP
fasilitasnya ini. Tapi adakah yang menjamin seseorang dengan kekayaan tapi bisa mati husnul khotimah? Oke. Inilah yang menjadi roh kami, yang menjadi spirit kami. Ya. DP istilah bahasa Jawanya, Ya. Yus mbok menawa dadi murite Mbah Hasyim Asy'ari. Tapi dari segi ekonomi dan itu secara profesional, alhamdulillah kami waktu itu ada kekurangan dan Pak Alif Doni itu udah nyemprit. Kamu mau butuh berapa di Bung Nuh siap. Wes. Tapi kami Mantap ya. tidak, makanya dibilang prematur tadi. Oke. Kami dengan kekuatan malu dong kita orang Borobudur punya Borobudur yang ya toh Iya. heritage yang 7 keajaban dunia. Aha. Mosok nyari seperti itu kok nggak BNU mampu. ya? Oh. Iya, ada yang punya Bigu 4, ada Oke. yang punya mobil 4, ya kan tinggal Iya. kemauan. Betul. Tapi setelah kita presentasi dan Iya. paparkan, akhirnya oke, dan waktu itu masih ada kekurangan sedikit, tapi bisa dari organisasi di bawahnya MBC yang Ya. punya dana kita pinjam dulu untuk nutup. Ada alhamdulillah ada sponsor dari Bu Hajah yang notabene orang mampu. Ya. Dia juga ngeluh gini, Iya, gimana? mosok kok kita itu kalau kumpulan tuh kayaknya orang Inuku kok randuwe itu. Daripada yang sebelah itu ngomongkannya kan ini gitu. Tapi dengan alhamdulillah dan oke, saya kurangnya berapa, saya siap. Balikin nanti gampang gitu. Akhirnya alhamdulillah dengan dengan niatan yang baik itu akhirnya terwujud. Alhamdulillah. Waktu itu kita sekitar 1 M. Wow. Ya, 1 M itu dengan kita sewa dan sebagainya, mekanismenya yang nanti kita dengan vendor itu sekitar 750. Alhamdulillah teman-teman nggak jadi malu, bisa jadi numat. Oke. Meskipun Iya. tantangannya belum selesai, bahwa ternyata bikin itu juga tidak mudah, tapi untuk mengembangkan itu juga tantangannya lebih hebat. Lebih hebat, Tapi ya. kita tetap enjoy karena kita orang entrepreneur dan kita pengusaha-pengusaha. Insya Allah kalau kita bersatu bisa. Ya. Gitu, Pak. Ya. Mantap. Seperti itu. Waduh, luar biasa banget ini. Ada beberapa cerita yang sangat historis banget dan ini juga membuat kita lebih terpancing semangatnya gitu, Kang Alif Doni. Salam untuk Bu Hajah tadi ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong, siapa saja sih beberapa yang sudah begitu aktif banget di NU Mart yang ada di Borobudur? Boleh kita sapa di sana, ada siapa saja? Ya. Pak Uda. Pak Uda ada. Halo, Pak Uda. Selamat malam Pak Uda. Pak Mahdi. Pak Mahdi, selamat malam. Habis pulang ngaji katanya mau mendengarkan Harus Ipung dong, gitu. harus Karena dong. beliaunya ini juga sebagai sebagai tadi partner kita. Ya. Oke. Pak Mahdi, Pak terus Munir. Pak Munir, Pak Munir. dan tidak lupa Bu Wajah Nur Kasan yang telah merelakan segala untuk tenaga dan sebagainya. Oke. Dan teman-teman Borobudur, ada Omah Budur, ada Desa Bahasa, ada Pak Munir, semuanya the best. Kita ada guyon. Jadi ada juragan bego. Bego itu kan konotasinya goblok. Bego Iya toh. ya. Ya ternyata bego beneran gitu. Kok mau terjerumus di Enumat? Tapi enggak, itu bahasa Ini apa? terjerumus di jalan yang benar. Iya, gitu. Jadi kita harus noto hati, Pak. Iya. Kalau dulu itu mohon maaf ya, sebelumnya kita belak-belakan Iya. untuk memotivasi yang lainnya. Kami itu pengusaha, kita pengrajin. Ngapain sih legan luru momongan? Oke. Apa kurang kerjaan? Tapi mindset itu kita rubah. Sekarang bukan legan luru momongan, tapi bagaimana kita legan luru barokah. Alhamdulillah. Nah, dengan impact-nya usaha kita insya Allah lancar. Amin. Kalau kita mau golek rezeki dan sebagainya, kita punya basic masing-masing sebagai ya. pengusaha. Oke. Seperti Pak Alif Doni juga punya BMT, saya punya pengrajin dan sebagainya. Numat ini adalah sebagai fasilah Ya. kita untuk tadi biar menjadi diakui santrinya Mbah Hasyim Asy'ari. Amin. Insya Allah itu Mas. Insya Allah gitu ya. Tapi Kang Alif Doni ini kan Mas Ipung ini kan punya Rikrok ya. Jadi beliau itu punya satu kegiatan tersendiri, seorang entrepreneur. Ini memang diaplikasikan juga ke lembaga gitu ya kan, ke NU. Kita bisa bergerak, bisa memecut. Bahwa kalau orang entrepreneur kan biasanya tahan banting ya. Betul. Ya. Jadi memang awalnya kita membangun kemandirian itu kan kita ngumpulin teman-teman yang memiliki jiwa kewirausahaan itu untuk berkumpul kan itu ya, untuk menginduksi kader-kader muda Nahdien agar memiliki mentalitas seperti itu, kan gitu. Nah Pak Ipung ini kan kalau misalnya kita bisa mengcopy paste semangatnya dia, yang tadi nerocos nggak pernah
Karena saking semangatnya. Semangatnya. Iya, itu di 23 MBC ada kayak Pak Ipung 33 saja. Magelang luar biasa. Magelang itu gempar. Iya. Heboh. Ya, karena gini. Iya. Memang pertama kali di studi kelayakan kita, ini memang yang harus kita bangun itu induksinya adalah mindset dulu kan itu ya. Iya. Maka terkait dengan pendirian apapun bentuknya BUMNU, entah itu NUMAT, entah itu BNU, entah itu NUGO, Iya. entah itu klinik dan sebagainya. Saat leadernya atau tim intinya itu sudah punya mindset yang kuat, Iya. wah udah itu apapun ditabrak kan itu ya. Karena apa? Karena mindset itu kan ruh kan itu ya. Nah, orang memiliki mindset yang kuat, ini jiwa raganya itu akan tahan banting, kan gitu. Karena apa? Karena orang, misalnya kita itu pulang kehujanan, kalau suasana hati kita itu dalam posisi yang galau, yang mungkin habis ditolak pacar dan sebagainya, itu pasti langsung sampai rumah mesti langsung masuk angin, kan Roan itu ya. Iya. Kan? Tapi saat kita itu kehujanan karena habis diterima cinta kita, kan? Nah itu kehujanan es pun tetap Bakoh ya. bakoh. Nah, ini kan kekuatan mindset ya, bahwa kekuatan mindset itu luar biasa. Nah, orang kita dorong agar mindsetnya itu kuat, memiliki visi yang jelas, baru kita masuk ke bagaimana membangun skill set mereka, kan itu. Skill set itu yang pertama adalah bagaimana mereka memiliki skill attitude yang benar dulu. Bahwa bisnis apapun itu kalau attitude-nya benar, ini jalannya itu dilingkari oleh energi positif. Iya kan itu. Niatnya benar, tulus kan itu kan. Tidak ada unsur-unsur kejahatan ataupun istilahnya hal-hal yang menyimpang. Itu hati itu kan akan berjalan dengan sangat tenang kan itu ya. Sehingga lingkaran positif itu pasti akan selalu melingkari orang-orang yang punya skill set terkait dengan attitude tadi. Setelah itu baru ini attitude, terus ini manajemen, komunikasi. Nah, komunikasinya juga harus dilatih kan itu ya. Karena orang memiliki attitude yang baik, tapi tidak memiliki komunikasi untuk menyampaikan gagasan, ide dan sebagainya, itu orang juga tidak akan paham kan itu. Maka skill set yang berikutnya setelah attitude adalah komunikasi. Kan itu. Tapi komunikasi itu harus diimbangi yang namanya product knowledge. Nah, kan itu ya. Jadi bagaimana kita itu bisa menjelaskan secara detail kalau kita itu nggak ngerti product knowledge-nya, kan itu. Maka saat kita berbicara tentang pentingnya kita memiliki NUMAT dan sebagainya, ini kan orang tertarik dan tidaknya kan karena penguasaan materi kita terhadap arti penting dari kemandirian itu. Nah, kalau kita punya NUMAT itu, ya orang Nadi ini sekian banyak, masuk mau bikin NUMAT aja nggak bisa. Kan itu. Padahal NUMAT itu kan ya cuman toko, kan itu ya. Terus kita setiap hari juga belanja dari sabun, rinso, segala macam kebutuhan itu. Nah, tinggal beli aja di situ, kan itu. Sehingga bagaimana kita memahami tentang product knowledge ini sehingga komunikasi kita ini bisa diterima. Begitu. Terakhir yang kaitannya dengan skill tadi adalah manajemen. Iya. Usaha sebagus apapun kalau manajemennya salah ya tetap berbahaya. Iya kan itu. Bagaimana literasi keuangannya, bagaimana strategi pemasarannya dan manajemen SDM-nya dan sebagainya. Itu kan perlu belajar terkait dengan manajemen kan itu. Nah, jadi skill set ini saat sudah dimiliki terkait attitude, terkait komunikasi, terkait product knowledge, terkait manajemen, 4 skill set ini dikuasai, ya dia bergerak di bisnis apapun, insya Allah bakal sukses. Amin. Nah, kan gitu. Jadi alhamdulillah ya, kami di PC ini sebenarnya kan tukang istilahnya nginduksi kan itu ya. Provokator Pak. Ya, tapi juga dampingi juga. Karena kalau mau kejelungup kita jangan kan gitu ya. Jadi seperti itu. Maka ini akan menjadi induksi bagi MBC lain.
malam ini Pak Ipung demikian membara tadi. Ini bagi yang kemarin misalnya di MBC lain, ini mau buat numat apa enggak, mau buat, nah mudah-mudahan dengerin berita malam ini dengan Pak Ipung ini mereka Semangat. akan langsung tersentak gitu ya. Begitu ya? Iya kan. Oh, gitu. ini tuh yang diharapkan. Oh gitu ya kan? iya kan, 72 kali aja dia. Iya. Ya, jadi itulah harapan kita bahwa lahirnya unit-unit usaha di Bumnu, ada yang malam ini kita berbicara tentang Numat ya, akan menjadi induksi buat MBC lain untuk mengikuti jejak MBC yang sudah punya badan usaha milik Nahdlatul Ulama. Ulama, termasuk Maka Borobudur. ya, maka malam ini kan Pak Ipung akan cerita juga. Ini capaiannya Numat Borobudur ini seperti apa? Oke. Gitu kan. Tapi ditahan dulu capaiannya. Baik, karena kita akan kembali dulu Kang Alif Dhani dan juga Mas Ipung setelah jeda berikut ini tetap di Bumnu Menyapa dan pastikan keluarga NU bangga menggunakan produk NU. Ya, malam ini Anda masih mendengarkan Keluarga Fas Bumnu Menyapa. Dan kajian ini kita hadirkan untuk Anda didukung oleh BNU Syariah, Nugo Internasional, Numart, Klinik NU, dan Bagno. Serta live YouTube di PCNU Kabupaten Magelang. Kami sapa juga untuk para pemirsa yang ada di sana ya. Selamat malam untuk Anda Keluarga Fas yang baru saja bergabung di 90.1 Fas FM atau juga di live streaming kami. Malam ini cukup menarik obrolan kita. Karena yang satu juragan uang, yang satu pandai mengelola uang. Nah, ini yang harus kita kaji lebih dalam gitu ya. Tapi sebelumnya kita malam ini Keluarga Fas bersama dengan Kang Alif Dhani di Rut Bumnu PCNU Kabupaten Magelang tadi sudah menjelaskan bahwasanya rekan narasumber kita malam ini ada Mas Purwanto atau Mas Ipung dari Numart Borobudur. Di sisi lain beliau juga seorang entrepreneur di mana beliau pelaku Kria Keluarga Fas ya. Salah satu industri kreatif yang bisa memanfaatkan limbah kayu yang bisa digunakan untuk berbagai macam. Kalau dulu saya mengenalnya dengan pensil gaul. Wah, pensil gaul ini. Di malam ini ada untuk kalian pemirsa, di sini juga disampaikan beberapa contoh-contoh yang ada di homestay yang ada di sana atau di shopnya Rick Rock ya. Yang ada di jalan mana ini Rick Rock ini ya, Kang? Jalan Umbul Tirto nomor 1 Wanurjo Borobudur. Wanurjo ya. Oke, jadi kalau Keluarga Fas kalau kesana sebenarnya agak bingung karena di pertigaan agak maju dikit ya kan. Klik aja di Google ada web kami www.rickrock Borobudur Rick Rock muncul. Borobudur ya. Persis pinggir jalan ya Keluarga Fas. Jadi untuk Anda kalau mau menuju ke arah kemana itu ya? Saya bingung. Balkondes Wanurjo ya. Ada di sebelah kanan jalan. Iya, itu dia Keluarga Fas. Nah, ini ngomong-ngomong produknya kan sudah sampai ke Spanyol juga. Sudah sampai ke luar negeri. Kira-kira NU Borobudur juga bisa sampai ke luar negeri nggak sih? Insya Allah. Insya Allah. Karena Borobudur internasional, jadi Borobudur Numatnya juga insya Allah internasional. Nah, harapannya gitu ya. Nah, kira-kira produk-produk dari Mas Ipung ini ada di Numart enggak sih? Saat ini belum. Jadi kami berpikirnya gini, jangan sampai kita sebagai pengurus tapi punya konflik kepentingan seolah-olah mengedepankan bahwa ini Numat biar Numat dulu lah. Kami cari berkahnya, kita nanti produk kami akan keluar yang lainnya. Seperti itu. Harapan kami itu. Nah, seperti tadi Pak Alif Dhani bahwa kami dipertemukan dengan beliau itu sebelumnya. Dan kami juga mengelola dengan teman-teman itu ada Nuplanner. Nah, salah satunya tadi Bang Alif Dhani mengambil teman-teman yang mana yang bisa mengindos dan sebagainya. Nah, kebetulan teman itu ada yang pengrajin sukses tapi tidak punya duwe ketek tapi nggak duwe kedal. Jadi dia mampu memproduksi sesuatu tapi tidak punya public speakingnya. Nah, itu kan agak repot juga. Tapi masih mending itu karena dia mau. Tapi ada teman juga yang memang tertutup, tidak mau berbagi. Ini yang versi yang lainnya. Nah, kebetulan kalau kami dipertemukan dengan teman-teman, kami akan bangga dengan anak-anak muda. Inilah kita perlu estafet. Dan kami bergabung dengan Numat, dengan PCNU itu. Kalau kami hanya di luar itu hanya berkaur-kaur nggak ada artinya. Tapi tatkala kita masuk dalam itu, mari kita bikin suatu perubahan dan kita dengan
tadi dengan manajemen dan target-target tertentu. Seperti itu. Jadi kenapa kami belum memasukkan produk-produk kami tata dulu. Oke. Ya, biar tadi tidak terlalu konflik kepentingan. Wah, Nah, itu. ini dia. Harus dijaga bener ya. Betul. Dan di satu sisi bahwa Borobudur itu kota internasional. Ya. Itu setidak-tidaknya menjadi mercusuar. Di sini ada Numat. Ternyata tidak cuma tetangga sebelah yang bisa bikin minimart, Oh, ya kan gitu, gitu. ya. Tapi ternyata orang NU. Nah, harapan kami itu jadi tidak hanya sekedar profit oriented, tapi kita lebih ke benefit. Ya. Profit oke lah, itu yang namanya bisnis dengan Pak Ali Doni, ya profit cari keuntungan. Tapi kita akan menyebarkan benefit dulu. Berarti nilai-nilai apa yang bisa memberikan manfaat terhadap warga Nahdien. Ya. Kami agak risau. Tatkala kita itu, mohon maaf ya, antri beli gas melon. Ya, kita itu beli loh Bang. Betul. Terkecuali itu sembako gratis kita Antri rela ya? oke lah. Ini beli kok. Iya. Berarti kan ini ada something is wrong. Nah, kalau kita nggak terjun, alhamdulillah sekarang kita udah setiap minggunya 150, 150 setidak-tidaknya bisa mengurai. Oke. Dan kita malu-maluin dong. Mosok beli kok kayak kita orang minta. Iya. Kan itu. Nah, satu sisi bahwa kami di MBC dengan teman-teman bahwa selain tadi mencari benefit, profit udah otomatis karena kita tiap bulannya alhamdulillah sekarang udah dari 8, dari dulu 6, 5, 9, sekarang udah bisa 11, bisa 10. Average ya rata-rata 10. Nanti tinggal peak season kita. Orang Nahdien itu di Ruah, Poso, Bodo, itu nanti. Di Poso mungkin agak menurun, tapi nanti di Lebaran kita melonjak mungkin bisa 1. Sekarang transaksi kita setiap harinya masih di rata-rata 20 sampai 30. Wow. Tapi tatkala kita hampir Lebaran bisa 50. Soalnya mohon maaf, kita bisa belum seperti kakak kita yang ada di Serumbung. Setiap hari 50. Oke. Kami di Borobudur, satu jalan kami sekitar 1 kilo itu ada selain Numat, Ada kita yang itu lain? ada 5 mat yang lainnya. Oke. Mat kacir, mat untung dan mat siapa aja kan gitu. Sampai mat-maten Iya, gitu. Tapi kami alhamdulillah tetap eksis Iya. dan kami berbicara bahwa Numat itu tidak mencari keuntungan, tapi kita social impact-nya terhadap warga Nahdien. Oke. Kadang-kadang mohon maaf, warga kita itu diaku sedulur nih ada kepentingan. Mohon maaf kalau kita masanya kampanye kita dianggap sedulur. Oke. Ya, tapi kita harus makanya dengan Pak Ali Doni itu kita harus mandiri ekonomi. Kita tuh kalau mandiri ekonomi nggak bisa dibeli. Ya. Apa saya bisa beli apa-apa kok. Ya. Kamu ngasih duit berapa? Nggak penting. Kemerdekaan saya lebih berharga. Nah, inilah yang kita canangkan terhadap warga Nahdien, social impact-nya itu. Meskipun mohon maaf, semua ranting itu tadinya kalau suruh invest belum, tapi nggak apa-apa karena mungkin baru mau bikin madrasah, bikin RA nggak apa-apa, belum bisa andil. Tapi setidaknya akan mengakui tatkala nggak ada saya orang NU punya minimarket. Nah itu social impact-nya itu yang harapan kita akan mendorong ke teman-teman bahkan kita itu mohon maaf ya, gedung masih sewa. Suatu saat kita beli. Iya dong. Nah, teman-teman udah ada. Kalau mau tempatnya ini, tapi kan secara manajemen, secara Pak Alif Doni perlu dilihat bagaimana strategisnya atau enggak kan gitu. Kalau teman-teman udah welcome. Kalau perlu itu tanah saya enggak nyewa. Oh Nah, gitu. itu. Syukur-syukur nanti nih Bu yang ownernya punya Bu Nur Hasan, Haja Nur Hasan itu digenteni rapopo gitu loh. Utang nggak apa-apa, kita punya Pak Alif Doni dan punya Pak Lu ya gitu. Why not? Ya mengapa tidak kan kayak gitu. Tapi enggak lah, kita profesional dan harapan kami karena yang Numat ini akan sebagai kadang-kadang untuk teman-teman untuk kulaan, untuk grosiran, nanti kita akan bikin minimarket yang retail. Yang mungkin dengan lebih kecil. Tapi ini baru kita tawarkan ke ranting. Mana yang mau? Harapan gitu. Apa nggak keren orang NU bisa, mohon maaf ya, biasanya kita itu waktu itu kami kumpulan, kadang-kadang kumpulan itu ngeri-ngeri gitu ya. Soalnya apa? Ini mau bikin warung, kurang apanya? Akhirnya kita bantingan. Pak Alif Doni, ini saya sini, ini, saya ininya. Akhirnya jadi warung angkringan. Nah, ini mindset itu kita rubah. Sekarang kita secara profesional. Nah, harapan kami tidak punya nanti di Borobudur tidak punya Numat aja, tapi punya homestay syariah. Luar biasa. Homestay syariah. Harus dong. Ya. Kan udah kancanya profesional banget ya. Betul. Menyala bener. Menyala bener ya.
Iya, di mana kawasan super prioritas Borobudur ini tentu kan semakin tahun semakin hari semakin banyak juga. Iya. Kita lihat aja Borobudur Marathon itu berapa ribu. Betul. Kemudian untuk event-event tertentu. Yap. Kenapa tidak ditangkap warga Iya. Nahdien? Betul. Gak bodoh warga Nahdien hanya sebagai penonton aja. Iya. Ini pengurus MBC Borobudur ngamuk semua. Gumregah ya. Iya. Tapi alhamdulillah Iya. ini kemarin kita dengan dengan sebuah universitas itu bikin master plan dirubah bagaimana bahwa ternyata pembangunan Borobudur sebagai super prioritas. Iya. Kalau bisa jangan hanya membangun fisiknya, tapi ke SDM-nya, Warganya. sumber daya manusianya. Karena di Borobudur itu ada 20 balkondes. Nah, kalau balkondes itu pun sekarang belum jalan semuanya. Karena apa? Masih sumber dayanya manusia. Akhirnya dengan Ma'arif itu ada SMK-nya itu ada yang buka dengan sebagai pariwisata, ada dari Boga. Nah, ini akan nanti saling mendukung. Dan nanti ada yang lebih tinggi lagi di universitas misalnya kerjasama nanti di bidang housekeeping-nya dan sebagainya. Ini akan lebih Borobudur lebih hidup. Jadi hidup, ya. paling enggak yang notabene Borobudur itu warga 90% mungkin orang Nahdien, Ya. itu akan tidak merasa bahwa ini kami hanya sebagai penonton di rumahnya sendiri, tapi paling enggak jadi juragan-juragan kecil. Alhamdulillah. Ya. Semangatnya ini loh Kang Kan, Doni. kata Bang Alif Duni gini, setidak-tidaknya bukan jadi ekor gajah, tapi setidaknya meskipun kecil tapi raja semut. Wah, jadi trendsetter dong ya kan? Iya, gitu. Terima kasih Mas Ipung ya. Iya. Kang Alif Doni. Iya. Tadi bisa nggak sih kalau Mas Ipung itu dikelompokkan jadi amoeba gitu. Biar membelah di mana-mana gitu ya kan. Sayangnya cuma satu di Borobudur gitu. Tapi insya Allah apa yang disampaikan malam ini juga bisa membakar semangat bagi beberapa MBC yang ada di Magelang ini. Iya betul. Saya itu khawatir setrum saya itu kegedean. Ya gitu. Harus pede kan, harus pede, positif Iya. thinking. Iya betul. Tapi memang ini positif ya. Ini memang kita harus gelorakan. Nah itu. Jadi bagaimana teman-teman itu memiliki semangat yang luar biasa. Karena dari semangat yang sudah bagus tadi baru kita tata tadi manajemennya tadi kan itu ya. Kalau orang hidup aja nggak ada semangatnya, nggak ada cita-citanya, nggak ada visinya, kita mau nata dari mana kan itu ya. Karena yang pertama kita induksi itu adalah semangatnya kan itu. Nah setelah semangatnya, bagaimana kita lihat visinya, potensinya dan sebagainya, disitulah kita baru bisa menemukan yang paling tepat itu apa kan itu ya. Nah kebetulan kan memang kita sudah memiliki profil, ada PNU, ada NUMAK, ada klinik, ada Nugo, ada Baknu. Nah ini barusan muncul homestay Syariah kan itu ya. Ini kan menurut saya kan wacana yang keren. Artinya bahwa Borobudur ini kan tadi heritage ya internasional, di mana di situ itu ya sudah niat baik Pemerintah mendirikan balkondes itu sebenarnya bagus ya, agar wisatawan-wisatawan yang nginep di situ atau menggunakan fasilitas apapun terkait pariwisataan itu masyarakat itu dilibatkan. Maka sekarang udah ada VW, ada macam-macam itu yang wisata kerajinan dan sebagainya udah mulai dilibatkan di dalam menangkap itu potensi wisata itu. Lah Nahdien ini kan sebagai satu organisasi yang demikian besar, ini juga sangat sayang kalau tidak bisa mengambil potensi seperti ini kan gitu. Karena namanya wisata syariah ini pelakunya yang besar itu justru saat ini juga non muslim gitu ya. Kan itu, ini sudah jadi tren juga bahwa wisata syariah ini sudah menjadi tren karena berapa miliar penduduk muslim di dunia ini. Betul. Dan mereka semua ya pasti saat mereka punya kemampuan ekonomi yang namanya traveling itu pasti sudah menjadi bagian dari kehidupannya. Betul. Kan gitu lah. Maka yang namanya baju syar'i, yang namanya apapun itu kan saat ini masih produsennya itu non muslim ya. Itu jangan dikira bahwa jilbab yang dibeli buat kebanggaan ibu-ibu itu made in Pekalongan itu. Ya itu, jadi
ibu-ibu yang gamisnya, yang jilbabnya Merek bermerek tertentu itu, yang dipamer-pamerin itu. Iya. Aduh, mereka beli itu dengan sangat bangganya, tapi sebenarnya mereka yang ketawa ketiwi itu sebenarnya adalah non muslim karena mereka yang Kebuatan menciptakan iya. karena mereka yang menciptakan produk itu. Betul. Kan ini ironis kan itu ya. Lah, hadirnya Nomad ini kan sebenarnya induksi bagaimana bahwa kita itu bisa kan itu loh ya. Nah, kembali lagi kesadaran terkait dengan ekonomi komunitas yang saya selalu bilang dan harus bilang. Karena yang mampu memproteksi dari gempuran globalisasi, perdagangan bebas dan segala macam, ini ya komunitas tadi kan itu. Bahwa orang NU itu jangan hanya sebatas ideologis di peribadatan saja, tapi juga harus memiliki idealisme dan ideologis di dalam konsep berekonomi. Ini barusan kemarin sore saat saya rapat itu ada dari LPNU Borobudur, Mas siapa itu ya, itu telepon saya itu WA kan itu ya. Kebetulan saya selesai rapat terus Pak Mardi. ya Sumardi. kan itu Pak Mardi itu ya. Punya ide keren sekali. Apa? Pak Alif gini dong, ayo jagongan gitu ya. Apa? Itu kenapa BNU tidak memobilisasi dana-dana masjid yang di-manage kan itu ya. Itu masjid satu itu bisa saldonya bisa 10 juta, bisa 20 juta, bisa 50 juta. Kalau itu di-manage dengan baik, terus bahasa kolaborasinya, kan masjid-masjid yang pengen bangun biar lebih nyaman dan sebagainya kan sebenarnya kan banyak. Tapi kan kadang mereka terkendala karena waktu ini istilahnya iuran warganya itu kan membutuhkan proses yang panjang kan gitu. Lah seandainya ini di manage agar dana-dana masjid itu dikelola dalam satu manajemen, nanti itu mau bangun, ya udah kita pakai dulu. Tapi harus profesional. Betul. Analisisnya harus kayak bank kan itu ya. Bukan untuk nyari untung, itu bukan. Tapi intinya bahwa Anda kalau misalnya ternyata membutuhkan untuk pembangunan masjid 200 juta. Lah sementara dia setiap bulan mungkin nabungnya baru cuma bisa 10 juta mungkin kan itu. Kan bisa kita talangin dulu. Betul. Kan gitu. Konsisten ya Anda 10 juta ini untuk ngembaliin ya kan itu ya. Sehingga 200 juta kita talangin dulu. Kan itu. Dengan dana dari mana? Ya dari dana-dana yang terkumpul ini. Dan dana yang terkumpul ini dari katakanlah sedikit-sedikit ini kan jadi bermanfaat, mampu mengakselerasi kan itu. Dan ini yang kita lakukan kerjasama antara BNU dengan Layisnu kaitannya dengan layanan kesehatan. Itu di Magelang sampai terjadi punya 36 ambulan itu dalam waktu 4 tahun itu akselerasinya kan karena kerjasama yang seperti itu ya. Nah makanya saya juga ini ide keren kan itu ya. Tapi harus ini duduk kan itu ya. Dan ini Pak Sumardi ini ya mudah-mudahan mendengar Ketua Ranting Borobudur juga ya. Mudah-mudahan dengar ya. Ayo kita duduk bareng dan jangan usul-usul doang loh ya. Anda harus menjadi pionir juga kan itu ya. Betul. Karena memang saya kulaan SDM benar ini. Di tingkat middle management itu kita kulaan SDM benar. Kita kan potensinya kan luar biasa kan itu. Misalnya kita punya obsesi setiap MBC punya nomad. Ini kan mesti butuh manajer kan itu. Kalau karyawan di grassroots itu waduh itu melimpah. Kita begitu buka kemarin di Dukun itu begitu buka seminggu langsung 32. Aduh ini orang-orang kalau saat wawancara itu ya saya tanya kenapa kamu ngelamar di sini kemarin itu udah kerja di sana tapi jauh Pak kan itu ya. Dan segala macam itu. Terus ini gajinya masih gini. Enggak apa-apa Pak. Sekarang nyari kerja susah. Gitu. Ini benar-benar kita coba melihat dinamika di lapangan itu seperti itu. Lah, kita kan harus mengkader anak-anak muda sebanyak mungkin agar dia itu memiliki tadi
skill tadi, skill set tadi. Ya. Kemampuan product knowledge, kemampuan manajemen, kemampuan komunikasi, kemampuan attitude. Ya. Ini kalau kita terus bangun mereka bersama-sama kita, kompetensi mereka akan naik. Ya. Kan itu. Dan ini menjadi aset yang luar biasa. Karena potensi kita itu, orang itu nggak bisa bilang kita potensinya biasa-biasa saja. Luar biasa. Nah kemarin kan kenapa kita test case-nya awal waktu kita sekarang punya inisiatif, punya BNU, punya Nugo dan sebagainya. Test case awalnya sebenarnya apa? Dari Numat itu, dari NU-Planner itu. Test case-nya cuma apa? Ayo coba sekarang beli seragam. Kan itu ya. Ya. Coba kita test case. Yuk kita kebijakan untuk beli seragam. Ternyata dari kita mengadakan beli seragam tali jagat itu yang terjual. batik itu ya? Iya, batik itu batik. laku 3.000 sekian, untungnya bisa buat beli mobil. Dan sampai sekarang ini masih operasional dipakai oleh Bumnu. Ya. Itu baru seragam satu batik. Coba yang lainnya, misalnya Mama Lemonnya, Kita punya sabunnya, gas melonnya juga. ya apapun yang melekat di diri kita itu, karena ini produk-produk itu sebenarnya waktu NU-Planner itu kita sudah kumpulin itu. Ada yang untuk sabun cuci piring, ada untuk sabun kesehatan, ada yang macam-macam lah produk itu. Bahkan mie juga ya. Ya, mie ya. Ini kan kemarin ada Numi juga. Kan itu ya. Nah, ini produk-produk ini kan sebenarnya sangat layak sekali kualitasnya. Ya. Hanya karena masyarakat kita itu sudah teracuni oleh apa istilahnya iklan, Brand ya. ya brand iklan. Kayaknya kalau nyuci nggak pakai merek itu kayaknya itu ada kurang gitu ya kan. Padahal sebenarnya produk-produk kita itu sudah sangat qualified. Ya. Itu ya sudah sangat memenuhi syarat. Karena apa? Ya sekarang ginilah contohnya. Kita itu kan misalnya lagi itu namanya panas dalam ya. Itu kan kita minum merek misalnya apalah kan itu terus kita minum. Padahal kalau dilihat itu kadar madunya itu cuma 0, sekian kan itu ya kan betul. itu ya. Berapa tetes saja? Berapa tetes? Enggak ada tetesnya kan itu ya. Terus bahan-bahan yang ada di situ itu sangat sedikit sekali. Betul. Cuman karena mereka itu pandai membranding, memberikan keyakinan seolah-olah kalau minum ini langsung sembuh. Itu kan jadi sugesti. Kalau minum itu jadi optimis sembuh. Ini mindset lagi kan itulah. Padahal kita begitu misalnya entah itu sakit apa, langsung aja ini peresin itu, entah serai, entah apa, langsung dimasak itu, diminum. Itu jauh kadarnya jauh lebih tinggi. Tingkat kesehatannya, herbalnya, tanpa kimianya. Tapi karena mindset kita itu tidak istilahnya kurang edukasinya. kurang paham tadi, kita tetap lebih percaya yang sasetan tadi yang sudah di branding sama perusahaan besar, sudah masuk TV, seolah-olah yang lebih manjur adalah itu. Kan itu lah. Ini kan ini dalam rangka kita malam Sabtu ini dalam rangka ngedukasi masyarakat kita juga. Agar jangan kita itu istilahnya menganggap bahwa produk-produk yang diciptakan oleh teman-teman di lingkungan sekitar kita, entah itu bentuknya handicraft, entah itu bentuknya produk-produk apapun, itu kalah kualitasnya itu enggak, apalagi yang kaitannya dengan produk-produk pangan. Kan gitu. Karena bahan-bahan kita itu jelas bahan-bahan yang dekat dengan sosnya. Kan itu raw materialnya kan di kita. Kan gitu. Contohnya misalnya kecap kan itu. Wah yang buat pabrik di sana gulanya ngambil dari Magelang. Kan bener kan sebenarnya kalau kita buat kecap malah lebih original kita. Karena nggak banyak bumbu-bumbu yang lain, bumbu-bumbu kimianya kan gitu. Itu yang namanya produk-produk itu kan sebenarnya banyak bumbu-bumbu ataupun zat kimia yang dibuat rasa-rasanya mirip dengan produk raw materialnya kan itu. Gitu. Kang Alif, ini kalau kita bicara benar-benar sampai jam 12 deh.
Iya, ya keluarga Fas untuk Anda yang baru saja mendengarkan di 90.1 Fas FM, untuk Anda juga pemirsa di YouTube channel PJNU Kabupaten Magelang, kami ucapkan terima kasih ya, karena juga lokasi waktu sangat terbatas. Besok kita bikin seminar aja deh. Dan insya Allah seluruh warga Nadien hadir semua ya, berpartisipasi semuanya. Baik, untuk Anda keluarga Fas malam ini sebagai penutup acara, kita dengarkan dulu closing statement dari Kang Alif Doni. Ya. Warga Nadien di Kabupaten Magelang khususnya dan seluruh Indonesia pada umumnya, mari kita bersama-sama untuk bisa mendukung ide-ide positif yang ada di lingkungan kita, di kader-kader kita. Sebagai satu contoh ini Nomad Borobudur ini dari member 3.000 ini yang tidak aktif cuma 70. Kan gitu. Artinya bahwa kita itu sebenarnya kalau database kita kelola dengan baik, potensi ekonominya akan menjadi luar biasa. Tentu juga potensi-potensi yang lain. Maka ekonomi komunitas adalah satu pilihan cerdas yang harus kita dukung untuk membangun kemandirian, martabat Nahdlatul Ulama dan menjadi satu kebanggaan kita semua. Begitu ya. Mas Pung, Oke, ya. singkat saja. Ya, kami dari Nomad belanja murah dan maslahat. Wah, terima kasih. Sukses juga untuk Rikroknya ya. Salam buat teman-teman yang ada di sana. Amin. Terima kasih untuk kehadirannya Kang Alif, Mas Ipung, dan juga untuk Anda keluarga Fas malam ini sudah bergabung bersama kami. Tentu untuk Anda bisa mendengarkan kembali Bung Nur Menyapa di setiap hari Jumat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa keluarga NU bangga menggunakan produk NU. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.